di seberang sana itu tanjakan maut. Desain itu khususnya di UI design. Nah, selain itu kita juga harus ketemu. Alright, kita sudah nemu aspal lagi. Kayaknya ini baru di aspal ya, atau kalau kelihatannya. Lumayan capek. Lumayan capek ternyata guys. Alright, kita ketemu lagi sama sungai yang tadi. Jadi kita tuh kayak ngikutin arah sungai semenjak kita tadi nyebrang sampai sekarang. Dan harusnya sih sekarang itu udah dekat sama tujuan kita, Pelabuhan Ratu. Selamat datang di Desa Cibuntu. Bukannya udah tadi Cibuntu ya? Oh, sama jalan. Gua asal baca cuy. Wow, hancur lagi guys, jalan guys. Yuh. Ada apa nih? Oh, ada mobil mau keluar. Gua duluan ya kan. Punten ya. Yuhu, what's happened here? Apa sih bapak? Oke. Hati-hati nih guys, kaki. Kayaknya ada pengerjaan lagi depan guys. Ini kayaknya masih digaruk. Let's go. Kita menempuh perjalanan yang lumayan seru sih. Kita nyampe di jalan utama lagi guys. Ini di daerah Bagbagan, Jalan Cagak Cihurang. Nah, kalau misalkan kita ke kanan itu yang macet, itu ke daerah Pelabuhan Ratu. Kalau misalkan kita ke kiri, kita ke daerah Ciletuh. Oke, kita coba ke Ciletuh aja guys. Gas ke daerah Jalan Ciletuh. Let's go. Wow, banyak yang touring di sini. Alright, jadi di depan kita belok kanan, pantai Ujung Genteng atau pantai Palangpang itu ke arah Ciletuh. Sebenarnya kalau misalkan kita lurus pun bisa sih, kita lurus ke sana terus. Cuman yang paling favorit jalur itu lewat kanan ini, karena ini jalurnya belum lama, baru dibuka. Oke, hati-hati guys. Let's go. Nah, kita udah masuk jalur Ciletuh. Tapi depan gue mau break dulu, mau istirahat dulu, mau ke Alfamart. Jadi kita sedikit break. Yuhu. Ini daerahnya namanya Loji ya guys. Loji, Pelabuhan Ratu, jalur Ciletuh.
kiri depan, kita belok kiri. Istirahat dulu guys, perlu minum karena tadi jalannya lumayan gokil sih, lumayan menguras tenaga. Right, let's go. Alright guys, kita lanjut lagi setelah barusan gua break dulu, istirahat dulu sebentar. Kita lanjut untuk menyusuri jalan arah ke Ciletuh. Nah, seperti yang kita lihat, jalannya itu keren banget. Kita nyusuri pinggir-pinggir laut kayak gini guys, dan jalannya itu sepi juga mulus. Lagi buat teman-teman yang pertama kali kesini mungkin harus lebih berhati-hati kalau misalkan belum terlalu apal jalannya atau medannya kayak gimana, karena waktu pertama kali pembukaan jalan ini ada beberapa kasus kecelakaan yang dimana mereka nggak terlalu aware buat kondisi jalannya kayak gimana ataupun tikungannya kayak gimana, dan terjadilah kecelakaan khususnya buat para rider. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan juga nih dari teman-teman di Instagram. Jadi gue udah bikin, kemarin tuh sempat bikin story di Instagram kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, jadi sekalian motovlog, sekalian jalan-jalan juga sekalian sharing ya kan. Nah, jadi pertanyaan pertama itu ada yang nanya, Mas, kalau misalkan di tengah hutan atau di tengah jalan itu mogok atau kempes gimana? Nah, make sure juga teman-teman kalau misalkan kita mau jalan atau mau riding, ya pastinya kita make sure dulu keadaan fisik kendaraan kita. Jangan sampai kita terlalu gegabah, takutnya ya tadi nanti di tengah hutan kita mogok ataupun kita kempes ban kita. Tapi kalau misalkan untuk motor ini sih alhamdulillah sejauh ini nggak ada kendala sih ya, karena mungkin dirawat, maksudnya sering servis. Terus yang kedua, Mas mending UI UX design atau motovlog? Ya pastinya UI UX design. Jadi motovlog ini kayak buat selingan aja ketika gua lagi santai di weekend kan, kayak yang udah gua sebutin di awal, gua tuh seneng banget buat riding di weekend, Sabtu Minggu. Ya kenapa enggak gua dokumentasiin juga, sekalian promosiin wisata yang ada di daerah gua di Sukabumi, juga gua bisa sharing-sharing ke teman-teman kayak gini. Terus juga ada pertanyaan nih, Mas, awal-awal jadi seorang freelancer itu takut gak? Atau misalkan kalau nggak salah pertanyaan itu awal-awal jadi freelancer tuh takut gak atau kayak gimana? Nah, kalau misalkan awal-awal jadi freelancer tuh kalau gua sih nggak takut ya, karena emang freelancer itu emang bener gak bakal ada yang jamin bahwa dia tuh bakal bisa dapetin terus project di di hari-hari berikutnya atau bulan-bulan berikutnya. Juga dia nggak ada yang jamin bahwa dia bisa terus bertahan hidup lah istilahnya kayak gitu. Tapi yang gue alami sejak gue terjun jadi seorang UI UX designer, khususnya dari kelas 2 SMK, ya gue harus make sure terus produktif, terus upgrade skill, terus eksis di di website showcasing kayak Dribbble, Behance, Uplabs, untuk eksis di sana biar si klien itu bisa tetap datang, juga project tetap konsisten datang setiap harinya atau setiap bulannya. Tapi poin utama menurut gua sih ya kita harus tetap terus upgrade sih. Kita harus tetap terus upgrade skill kita harus tetap upgrade kemampuan kita, juga knowledge pastinya, pengetahuan kita. Karena ya semakin hari ya semakin standar desain UI UX itu semakin tinggi juga pastinya. Jadi selalu banyak hal baru, selalu banyak ilmu-ilmu baru yang bisa kita pelajari atau harus kita pelajari ke depannya. Terus ada pertanyaan juga, kalau misalkan riding kayak gini ditentuin dulu jalannya atau enggak. Nah, kalau gue sendiri sih di rumah mungkin ditentuin dulu jalannya mau kemana. Tapi kalau gue sebisa mungkin cari destinasinya itu yang nggak biasa orang, maksudnya at least jalannya itu nggak biasa orang lewatin, atau misalkan jalannya itu yang keren kayak gini lah. Soalnya ya bosen juga kan kalau misalkan kita riding terus-terusan pakai jalan yang sama. Dan emang kadang-kadang sekali dua kali gue nyasar juga, tapi sejauh ini aman sih, nggak ada musibah atau kayak gimana, alhamdulillah.
Nah di seberang sana itu tanjakan maut. Gue nggak tahu nama tanjakannya apa, tapi itu salah satu tanjakan yang benar-benar nanjak banget. Jadi make sure kalau misalkan teman-teman ke daerah Ciletu ini, kondisi kendaraan teman-teman harus maksimal, juga benar-benar dicek dulu ya. Soalnya banyak banget tanjakan-tanjakan yang wah keren banget lah, seru banget pokoknya. Dan ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih, gue itu kan seorang UI UX designer. Itulah kenapa mungkin di beberapa pertanyaan itu banyak pertanyaan yang menyinggung tentang UI UX design, juga freelancer. Nah jadi emang gue itu berangkat dari seorang freelance UI UX designer. Semenjak kelas 2 SMK, gue mulai dari tahun 2015 gue belajar UI UX design, dan sampai sekarang gue fokus konsisten di UI UX design ini. Dan alhamdulillah sekarang gue lagi fokus buat ngembangin tim. Jadi gue ada 2 tim yang fokus di industri UI UX design ini. Dan ya ada juga pertanyaan nih dari teman-teman, gimana caranya gue bisa konsisten di UI UX design ini. Ya menurut gue ketika kita mau konsisten sih, at least kita harus tahu dulu nih prospek kedepannya tentang industri yang mau kita dalemin. Wait guys, kita nanjak dulu. Oke, take break dulu guys. Ini yang gua mention barusan, tanjakan yang ekstrim. Istirahat dulu. Ya, melanjutin pertanyaan tadi guys. Kita break dulu di tanjakan yang kata gua tadi ekstrim banget. Ya, jadi kalau misalkan buat gua sendiri ya, kalau misalkan gua mau fokus di suatu bidang ataupun industri kayak UI design ini, gue harus tahu dulu prospek kedepannya kayak gimana. Jadi misalkan, gue tahu nih UI design ini prospek kedepannya itu bakal masih bagus banget. Nah di situ kan at least kita udah ada gambaran kalau misalkan kita mau fokus, kita bakal dapat istilahnya apa yang kita pelajari itu nggak bakal terlalu terbuang sia-sia. Meskipun ya yang namanya belajar itu menurut gue nggak ada yang sia-sia sih. Nah terus ketika kita udah tahu nih prospeknya bagus, terus misalkan kita rasa kita juga enjoy ketika kita lakuin hal itu ataupun ketika kita ngedesain. Nah itu salah satu tanda juga bahwa mungkin kita punya passion atau passionate di bidang itu. Jadi mungkin kita punya passion di dunia UI UX design. Nah jadi gue terus fokus di UI UX design karena gue tahu gue selalu enjoy ketika lakuin desain itu, khususnya di UI design. Nah selain itu kita juga harus ketemu orang-orang ataupun circle. Bukan harus sih, ini bakal ngebantu banget kalau misalkan kita bisa ketemu circle yang emang satu tujuan. Kalau misalkan kita masih belajar UI design di awal, terus kita nemu circle ataupun lingkungan yang emang pas juga mereka lagi belajar UI design, ya itu bisa ngebantu banget buat kita bisa tetap konsisten, juga bisa tetap fokus di UI design. Nah itu sih beberapa yang gue pakai ya, yang gue alamin juga ketika gue mau fokus di UI design. Dan alhamdulillah sekarang udah lebih dari 5 tahun berarti gue fokus di UI design semenjak gue mulai di tahun 2015. Nah gitulah mungkin teman-teman buat motovlog hari ini, juga sharingnya kali ini. Jadi semoga bermanfaat. At least ada di sesi akhir ada sharingnya. Dan ya ini pemandangan dari jalur Ciletu. Kalau misalkan teman-teman mau riding sini, ini gua rekomen banget sih. Kita bisa lihat pemandangannya itu keren banget.
Dan ini nggak terlalu rame ya, ini tuh weekend Sabtu, tapi ini nggak terlalu rame menurut gua. Ini cocok banget buat teman-teman yang suka riding juga, jalannya itu yang berliku-liku. Tapi make sure juga buat motor ataupun kendaraannya kita cek dulu di awal sebelum kita masuk ke jalur Ciletuh ini. Mungkin segitu aja ya guys. Semoga bermanfaat. Like, komen, atau misalkan teman-teman ada yang punya saran atau ada yang mau ditanyakan, langsung di komen aja atau di follow di Instagram gue di @ricosabto. Dan mungkin kita cari jalannya ataupun jalur lain buat next vlognya. Mungkin gitu aja, yes. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.